baru kemarin ya, kalian baru masuk maba sekarang udah udah semester 5. Oke, ya kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan muncul dari e-learning dulu ya. Tolong moderator atau adminnya yang ngurusin share screen. Baik dokter, izin untuk share screen ya. Ya, oke. Coba di-share halaman e-learning tentang diskusi pembelajaran ISK. Ya, ada 2 pertanyaan dari siapa dulu nih? Meli ya. Langsung mungkin bertanya, Dok, pada slide disebutkan ada yang namanya unresolved infections, yaitu kondisi sudah diterapi secara adekuat tapi terjadi resistensi. Lalu untuk penanganannya bagaimana ya? Atau mungkin dengan penambahan dosis atau dengan tindakan. Baik. Jadi ada pertanyaan bagus dari Meli tentang unresolved infection. Ya, apa definisi unresolved infection? Yaitu pasien dengan diagnosa ISK yang sudah diterapi dengan antibiotik yang adekuat sesuai dengan dosis, tetapi tidak menunjukkan kriteria kesembuhan. Nah, bagaimana untuk mengobati hal demikian? Ya, kalau misalkan diobati kok belum sembuh, berarti ada sesuatu penyulit. Ya. Yang wajib diketahui untuk mahasiswa semua bahwa ISK itu adalah sebenarnya simple. Kompetensi 4A simple dan wajib bisa. Ya, wajib bisa dan wajib tahu cara penanganannya. Karena apa? Karena ini kasus yang sering ya. Setelah dicermati, kalau kalian lihat, biasanya dengan pemberian antibiotik itu dia akan membaik ya, dia akan selesai. Cuman kalau misalkan dalam eh, pengobatan kok, oh ternyata kok masih ada keluhan, ya, kok masih demam, ya, kok masih belum membaik, ya harus dicari penyebab yang lain ya. Jadi harus ditegakkan diagnosa lebih tepat. Satu dengan melakukan kultur urin, dua harus menggunakan pemeriksaan tambahan ya, apakah pemeriksaan radiologi baik itu ultrasonografi atau intravenous urografi ya untuk menilai beberapa penyulit. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya ada beberapa penyulit di infeksi saluran kencing ya, ada di slide ya. Salah satunya adalah gangguan anatomi, kemudian apakah memang ada riwayat operasi atau tindakan sebelumnya ya, apa memang uh, patogen yang menginfeksi adalah patogen yang multiple resisten antibiotik ya. Nah, oleh karena itu harus dilakukan kultur. Nah, nanti dari kultur itu akan kelihatan mana yang dia sensitif terhadap antibiotik. Bila mana sudah keluar, kemudian hasilnya rata-rata adalah strain dari E. coli yang resisten antibiotik. Bagaimana penanganannya ya harus dengan eh, antibiotik yang masih sensitif. Pada beberapa antibiotik yang sensitif itu kadang-kala tidak sesuai dengan hmm, apa namanya, tidak sesuai dengan pemberian terapi obat empiris. Misalkan terapi obat empiris adalah terapi obat yang diberikan untuk menunggu hasil kultur ya. Jadi misalkan berdasarkan peta kuman di daerah Malang ini, infeksi saluran kemih itu sensitif dengan pemberian golongan quinolon. Ya, kemudian secara empiris kalian mendiagnosis tanpa menunggu hasil kultur, kalian terapi dengan quinolon. Tapi kok nggak sembuh, nah, berarti dia harus ditunggu hasil kulturnya. Nah, dari kultur itu biasanya nggak keluarnya justru golongan yang lain ya, gentamisin, golongan makrolida ya, gentamisin, kemudian vancomycin ya, tigecycline dan yang lain-lain ya, antibiotik sesuai dengan peta kuman. Nah, kalau misalkan sudah ada kultur, kemudian diberikan antibiotik sesuai, biasanya dia akan sembuh. Tapi kalau misalkan tetap tidak sembuh, apa yang terjadi ya? Biasanya dia akan eh, eh, berarti mungkin ada penyulit yang lain ya. Mungkin dia ada batu, mungkin dia ada pyelonefritis, mungkin ada penyakit-penyakit yang lain atau underlying kondisi yang memperberat. Ya, contohnya seperti
imunodefisiensi, HIV, kemudian on kemoterapi, penyakit autoimun, yang macam-macam yang menyebabkan dia diabetes, kemudian penyakit Cushing dan sebagainya yang menyebabkan kondisi pasien jatuh ke kondisi unresolved infection. Nah, intinya cari penyebabnya, kemudian kultur dan pemeriksaan radiologi. Kalau memang sudah dapat dan sudah diterapi kok masih tetap, ya berarti ada penyulit yang harus diatasi. Ya. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Rute infeksi, pertanyaan yang dilontarkan oleh Decitia. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mohon maaf bertanya, salah satu rute infeksi adalah reflux yang disebabkan oleh batu, seperti yang dijelaskan di video. Untuk mekanisme dari rute reflux ini yang menyebabkan UTI bagaimana, nggih? Kemudian ada jawaban dari Adelia. Reflux yang terjadi pada saluran kemih bisa disebabkan oleh batu ginjal, benar. Ketika batu ginjal memasuki saluran kemih, bisa berpotensi menyumbat ureter, benar. Akhirnya yang harusnya urin tersebut dikeluarkan malah terhambat dan menimbulkan reflux ke atasnya, yaitu ginjal, benar. Benar sekali, oke. Bawah. Izin menjawab pertanyaan Deci, mengapa reflux bisa menyebabkan UTI? Itu bisa terjadi karena bakteri biasanya masuk dari uretra atau bawah. Sebenarnya proses miksi juga membantu pengeluaran bakteri-bakteri dari jalur perkemihan dengan mekanisme tekanan saat miksi. Ketika terjadi gangguan perkemihan seperti reflux, otomatis akan membuat urin tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Yang tadinya sudah mencapai bagian bawah akan kembali naik ke atas, benar. Sehingga menyebabkan infeksi pada organ di atasnya. Ya, jadi menurut saya ada dua hal yang bisa terjadi, yaitu infeksi bawah karena tidak dibersihkan oleh proses miksi, bisa juga terjadi atas karena reflux yang membuat bakteri dari bagian bawah naik ke atas. Dari Yulia Chandra Dewi. Jadi benar ya, sudah tepat jawabannya. Cuman saya review gini aja. Simpelnya secara pembagian kan banyak ya. ISK itu kan ya complicated, uncomplicated, ISK atas dan bawah ya. Kemudian recurrent infection. Intinya ISK itu terjadi pada saluran kemih. Nah, secara lokasi ya itu dibagi menjadi dua, yaitu ISK atas dan ISK bawah. ISK atas adalah ginjal, ISK bawah adalah mulai dari ureter sampai uretra. Nah, ISK atas itu bisa disebabkan karena hematogen, bisa disebabkan nomor satu adalah karena reflux atau karena ascending infection. Nah, ascending infection itu muncul dari mana? Dari ISK bawah. Artinya apa? Artinya kalau ada ISK atas, berarti kemungkinan besar juga sebelumnya mengalami ISK bawah. Nah, jadi kalau misalkan ada pasien dengan gejala nyeri pinggang, ya, kemungkinan dia ada keluhan gangguan kencing sebelumnya, anyang-anyangan, demam, dan sebagainya. Nah, untuk mendiagnosis pasien dengan, ini kita bicara klinis ya, untuk kita mendiagnosis pasien dengan ISK itu secara umum ISK ya, misalkan ada demam, gangguan kencing baik itu poliuri, polakisuria, anyang-anyangan, demam, anyang-anyangan, kencing terganggu atau kencing merah, ya. Kemungkinan besar ISK. Nah, dari anamnesa singkat aja kita sudah bisa mendiagnosis kemungkinan besar ISK. Nah, dari ISK itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya, biasanya ditemukan adanya demam dengan suhu yang tinggi. Kemudian bila mana dari pemeriksaan didapatkan adanya nyeri suprapubik, kemudian dilakukan penekanan, kemudian terjadi rangsangan nyeri, kemungkinan terjadi infeksi di daerah vesika urinaria, ya namanya sistitis. Nah, kalau misalkan pasien dengan seperti itu, jangan lupa dilakukan pemeriksaan nyeri ketok ginjal. Flank pain provocations ya. Jadi ada nanti kan di di CSL ya, pemeriksaan ketok ginjal itu bagaimana untuk melihat apakah ada provokasi nyeri daripada daerah flank pain. Itu adalah menunjukkan adanya infeksi di atas pyelonefritis. Nah, infeksi di atas itu disebut dengan pyelonefritis karena adanya pus atau infeksi atau sel darah putih di ginjal. Nah, membedakannya ya, kalau ada flank pain positif, itu kemungkinan dia sudah besar pyelonefritis, ISK atas. Tapi disebut ISK juga sudah benar ya, seperti halnya pada tutorial ya. Ini saya bocori tutorialnya.
Jadi kalau sudah ada flank pain, berarti kemungkinan dia sudah ada pielonefritis atau ISK atas. Ya. Nah, kemudian dari pemeriksaan laboratorium itu didapatkan adanya apa yang disarankan untuk memeriksa pasien ini, yaitu darah lengkap dan urinalisis minimal, ya minimal itu. Nah, dari darah lengkap kalian akan temukan adanya kemungkinan leukositosis atau infeksi dengan tanda radang yang meningkat leukositnya. Atau kalau misalkan dia hapusan darah itu dilakukan, berarti kemungkinan akan terjadi peningkatan dari neutrofil. Dari urinalisis maka akan ketemu adanya peningkatan daripada leukosit di urin. Nah, ini adalah petanda dari infeksi, adanya leukosit di urin. Nah, tapi bukan hanya itu. Kalau kalian lihat atau baca slide, selain daripada leukosit urin, ada namanya nitrit urin atau nitrit urea. Jadi kalau nitrit urin positif, berarti dia kemungkinan besar adalah infeksi, karena dia gram negatif. Yang akan merubah nitrat menjadi nitrit. Nah, itu adalah petanda. Ya. Nah, dari urinalisis, apakah kita bisa membedakan ini kemungkinan dari bawah atau atas? Bisa. Dari urinalisis saja, itu kalian lihat, misalkan urinalisis ada silinder leukosit hitam Horsfall protein itu kan ada ya, nanti di kuliah dibaca, kuliah dilihat tam Horsfall protein itu dia penanda, atau Benz-Jones protein itu penanda kalau ada Benz-Jones leukosit atau leukosit di protein tam Horsfall berarti kemungkinan dia ISK atas. Atau silinder leukosit. Nah, itu berarti kemungkinan dia ISK atas atau pielonefritis. Kalau enggak, kalau cuma leukosit biasa, kemungkinan dia ISK bawah. Tapi untuk memastikan harusnya adalah pemeriksaan apa? Kultur urin ya. Dinamakan bakteri urea bermakna itu adalah 10⁵ ada di slide kan ya. 10⁵ koloni bakteri di urin ya. Tetapi yang didefinisikan adalah kultur urin, di mana dapatkan 10⁵ bakteri di urin. Bukan jumlah leukosit urin ya. Jadi kultur urin. Kalau bakteri positif saja di urin itu bukan petanda infeksi. Ya. Harus ada nitrit di urin atau leukosit di urin ya. Karena apa? Karena bakteri urin aja bisa jadi dia kontaminan. Nah, oleh karena itu penting untuk dijelaskan kepada pasien untuk sampling urin. Jadi sampling urin itu apa istilahnya? Namanya clean catch midstream ya. Clean catch midstream itu urin pancar tengah. Jadi pasien disuruh kencing, kalau nggak dijelaskan seperti ini biasanya kontaminan rata-rata ya. Jadi pasien disuruh kencing misalkan nih, tur gitu. Kalau nggak dijelaskan gitu nggak ngeh ya, rata-rata nggak ngeh. Suruh kencing, pada tengah-tengah daripada kencing, masukkanlah tabung sampling ke aliran tadi. Nah, yang paling penting juga ketika clean catch midstream itu kan pasien nggak boleh nahan. Jadi cek, tahan, kasih tabung, keluarkan. Bukan seperti itu. Jadi jangan ditahan. Pokoknya tabung dimasukkan. Masuk, keluarkan gitu. Jadi tidak ada mekanisme menahan karena nanti kemungkinan dia akan false-nya negatif, false positif palsu ya, karena kalau nahan berarti ada kemungkinan epitel-epitel yang lepas, kemudian ada sedikit darah dan yang lainnya. Jadi hasilnya kurang valid. Nah, dari 2 pemeriksaan itu sudah cukup. Nah, nanti pemeriksaan tambahan apa lagi kalau misalkan belum mencapai ya? Pemeriksaan kultur urin, kemudian pemeriksaan radiologi berupa IVU, intravenous urografi, atau pemeriksaan USG. Nah, saya kira seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan? Mana ada 2 pertanyaan ya di e-learning? Ada beberapa kemarin yang sudah membahas di tutorial ya. Yang mana tutorial itu membahas tentang ISK ya.
Oke, saya kira nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Nah, ketika saya bertanya, semua pada agak sedikit tegang, agak sedikit menegakkan duduknya. Nah, ketika saya bilang sedikit menegakkan duduknya, semua pada tersenyum karena merasa demikian ya. Dan ketika saya bilang seperti ini, semua pada pegang-pegang cari apa yang bisa dibaca ya. Nanti jangan-jangan saya yang ditunjuk ya. Kemudian ada beberapa yang berusaha untuk sembunyi ya. Ada yang berusaha untuk mematikan layarnya ya. Ada yang berusaha untuk tetap tenang tapi dia bingung ya. Ya, ini sekedar sharing. Pada suatu hari ya, ada seseorang wanita datang ke klinik. Nah, di poliklinik tersebut ada seorang dokter jaga yang bernama Amalia Isyatun Mufidah. Dokter Amalia, ya, dokter Amalia yang futuristik sekali. Tempatnya di sebuah tempat yang sangat futuristik ya. Ya, kliniknya klinik modern ya. Kemudian dokter Amalia melakukan anamnesis ya. Seorang wanita itu datang dengan keluhan anyang-anyangan ya. Anyang-anyangan itu sering kencing dikit-dikit gitu ya, kemudian nyeri. Kemudian digali mulai kapan? Ini mulai ya sekitar 1 minggu yang lalu lah. 1 minggu yang lalu. Kemudian digali. Ini udah apa namanya? Udah berapa lama? Kemudian digali lebih lanjut ternyata didapatkan data dia keluhan seperti ini ya. Dia apa? Udah 1 minggu disertai dengan demam 3 hari ini ya. Setelah sehari sebelum ke dokter Amalia, ternyata dia mengalami kencing yang berwarna keruh kencingnya. Nah, pasien ini kemudian digali, dokter Amalia merasakan mencurigai kemungkinan adanya infeksi saluran kemih. Nah, dari dokter melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan fisik didapatkan adanya yang positif ya, suhunya yang tinggi ya, 39 derajat Celcius. Kemudian ada nyeri tekan suprapubis ya. Ketika ditekan suprapubis dia nyeri. Nah, terus kemudian pasien mengeluhkan ketika ditekan dia aduh sakit gitu. Nah, kemudian pasien itu bertanya, dokter Amalia, kira-kira saya sakit apa ya? Kemudian kira-kira apa, Dok? Ayo coba. Halo, sorry, masih ada telepon. Gimana tadi? Iya dok, sistitis sepertinya dok. ISK Gimana? yang sistitis. Halo? Halo, ya dok. Oke. Sistitis sepertinya dok. Sebentar. Bentar.
Halo, 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 halo. Halo, Dok. Ya. Halo. 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 Halo, ya, maaf. Ya, halo, Dok. Ya, kira-kira saya sakit apa ya, dokter? Sepertinya sistitis, Dok. Ya, kira-kira planning, maaf. Ini umpamanya, ini pasiennya sangat pintar. Untuk menegakkan diagnosis itu bagaimana ya, dokter? Saya perlu periksa apa? Perlu periksa apa ya? Mungkin pemeriksaan urin lengkap. Ya, ya, Dok. Ya. Ureum. Dan apa? Ureum kreatinin mungkin, Dok. Dan apa? Sudah lengkap. Ya. Oke. Terima kasih, dokter. Terus pasiennya pulang. Kemudian, maaf, sebelum pulang saya dikasih obat nggak, dok? Sepertinya dikasih analgetik untuk meredakan nyerinya. Ya. Untuk demamnya bagaimana, dok? Iya, demamnya diberi antipiretik, bisa paracetamol. Baik. Saya perlu antibiotik enggak, dok? Mungkin bisa yang spektrum luas sepertinya. Ya. Kira-kira apa ya? Saya beri apa ya, dok ya? Amoksisilin mungkin. Amoksisilin, ya. Kalau dokter Amalia amoksisilin. Kalau kira-kira kalau dokter Fahraswidi Anggra ini apa? Kaget dia. Apa? Antibiotik apa? Sama, dok. Sama, oke. Menunggu hasil filternya. Amoksisilin. Oke. Kemudian pasien membawa resep amoksisilin ke
apotek. Di apotek yang dijaga, apoteknya milik dari Dr. Rizky Ibrahim, ya. Kemudian dari apotek tersebut tidak ada, kebetulan kosong amoksisillinnya. Terus dia mau kembali ke Dokter Amalia atau Dokter Faraswidi, jauh. Kemudian di situ ada Dokter Rizky Ibrahim. Kira-kira gimana, Dok? Seumpama saya ganti yang lain bisa nggak, Dok? Meli ke belakang, oke. Apa, Dok, yang lain misalkan? Kurang tahu, Dok. Nggak tahu, oke. Nggak tahu, yang punya apotek dia nggak tahu. Nah, kita tanya Husna Nurida. Kita tanya Husna Nurida. Kira-kira apa? Antibiotik kalau amoksisilin kosong. Ganti apa ya? Trimetropi mungkin, Dok. Ya, oke. Ya. Gampang aja, lihat aja di slide ya. Intinya boleh pakai trimetropim, amoxicillin, cefadroxil, anything antibiotic do you want, just say it, it's right ya. Pokoknya jangan berikan antivirus, itu salah gitu ya. Kalau misalnya kalian ragu, nggak tahu apa, asal sebut antibiotik, udah bener namanya dia infeksi saluran kencing karena bakteri ya. Kalau misalnya kalian beri antivirus atau anti jamur itu salah ya. Oke, kalian berikan apapun, alright. Tapi harus ada dasar pemikiran why you will give that kinds of antibiotics. Kalau kalian memberikan amoxicillin, alasannya adalah berarti mungkin secara umum petakuman. Jadi kalau kalian memberikan antibiotik itu di situ kan ada list banyak ya di slide saya ya. Kok banyak banget ya? Kok nggak salah satu? Artinya gini, in every part of your region, it's different of antibiotic mapping ya. Jadi kalau misalkan di daerah Malang ini misalkan yang sensitif ada petakuman, namanya petakuman ya, antibiotic mapping. Petakuman itu di setiap daerah berbeda-beda, tergantung daripada petakuman. Jadi kalau misalkan rumah sakit besar itu punya petakuman. Di Malang ini di Saiful Anwar ya itu petakumannya yang sensitif untuk ISK adalah ini. Ya, itu yang kita gunakan. Jadi bisa jadi di tempat lain yang rumahnya jauh, yang ada yang rumahnya di luar Jawa, itu mungkin juga berbeda dengan yang ada di kita, di Malang ya. Sehingga nggak bisa disalahkan. Jadi kalau misalkan ada yang jawab amoxicillin benar, cefadroxil benar, cotrimoxazole benar dan sebagainya. Nah, tetapi kasus berlanjut ya. Sesuatu saat dia sudah dapat obat trimetropim sulfamethoxazole ya. Kemudian pasien datang lagi seminggu lagi ya ke dokter yang lain ya. Bukan karena nggak puas tapi karena rumahnya dokter apa namanya Amalia tadi rumahnya praktekannya terlalu jauh ya. Dia di tempat daerah di dekatnya ke dokter Salsanisa Dwianing Putri. Nah, yang dekat rumahnya. Kemudian dia mengeluhkan keluhannya tidak sembuh-sembuh. Terus dia masih mengeluh, ditanya sama dokter Salsanisa, aku masih sering kencing, masih meriang ya, masih nggak enak badan. Ternyata kemungkinan infeksinya belum sembuh kan ya. Terus kira-kira yang dilakukan apa oleh dokter Salsanisa? Mungkin diganti obatnya, Dok. Setuju. Diganti obatnya. Sebelum diganti kira-kira kemungkinannya kenapa kok belum sembuh? Dosisnya mungkin, Dok, kurang tepat. Dosisnya sudah tepat. Diberikan cotrimoxazole dosis tepat. Minumnya juga teratur. Saya minumnya teratur, Dok. Saya juga minum analgetik obat demam sama yang
Obat satunya pokoknya dari dokter saat sebelumnya itu bisa minum. Mungkin nggak tahu dok, bingung. Baik, mungkin ada yang tahu. Nah, jadi Dokter Salsanisa agak kebingungan, kemudian dia phone a friend ya, bukan 50-50 tapi phone a friend. Kemudian di calling temennya, tetangganya, namanya Dokter Rahmi Anissa. Dokter Rahmi Anissa ngetuk di belakang, tok 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 tok. Mbak Rahmi, saya ini ada pasien. Kemudian Mbak Rahmi datang. Nah, kira-kira apa, Dokter Rahmi? Mungkin bisa di kultur urin, dok. Jadi kalau udah di kultur urin nanti ketahuan bakterinya itu yang kayak apa. Bisa jadi itu nggak udah minum obat yang benar, tapi tetap sakit gara-gara antibiotiknya nggak sesuai sama bakteri. Gitu, Betul. dok. Ya. Jadi dilakukan kultur urin. Tadi Dokter Rahmi Anissa memberikan solusi kultur urin. Benar. Jadi di kultur urin untuk mengetahui kepekaan kuman apa yang bisa menyebabkan infeksi itu kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Nah, akhirnya selain daripada kultur urin diberikan obat yang lain seperti Dokter Salsanisa tadi sampaikan. Ya, dikasih obat yang lain sambil ditunggu kultur urinnya. Kemudian kembali lagi ya. Pasien sudah melakukan pemeriksaan kultur, sudah membawa hasil laborat. Dari hasil laborat kembali ke Dokter Rahmi Anissa, membawa hasil laborat darah lengkapnya leukositosis, ada ureum kreatininnya normal, dari urinalisis didapatkan koloni kuman, leukosit urin, leukosit urin positif dengan silinder leukosit, dan didapatkan nitrit yang positif. Ya, ada nitrit positif, ada leukosit urin, ada silinder leukosit. Kira-kira sumbernya, infeksinya di mana? Lokasinya? Di ginjalnya, dok. Mungkin bisa pyelonefritis. Setuju. Jadi kemungkinan dia sudah mencapai ginjal. Ya, kalau sudah ada Tamm-Horsfall protein positif dengan leukosit atau silinder leukosit, berarti kemungkinan sudah ke atas ya. Berarti sudah pyelonefritis. Setuju. Bagus. Nah, kemudian membawa hasil kultur kuman ya. Karena kultur kumannya itu tidak bisa dilakukan di tempat asalnya, maka dia pergilah ke Malang. Kemudian di Malang, di kultur kumannya jadi, ya kumannya jadi. Hasil kulturnya jadi, kemudian menunjukkan ke Dokter Rahmi tidak bisa. Akhirnya dia ke Dokter Ibrahim Fadil. Ya, ke Dokter Ibrahim Fadil menunjukkan hasil, didapatkan koloni Proteus mirabilis, ya kumannya Proteus mirabilis, yang sensitif dengan pemberian golongan makrolet ya. Contohnya dia sensitif dengan gentamisin ya. Sensitif biasanya nggak cuma satu. Ada gentamisin, kemudian ada eritromisin, kemudian sensitif dengan vancomycin. Di antara tiga itu Dokter Ibrahim Fadil memberikan obat apa? Saya berinya mungkin yang lebih yang harganya lebih murah, dok. Bagus, pintar. Alasan itu apa lagi? Dan juga apa ya? Saya memberinya berdasarkan obat yang bioavailabilitasnya lebih tinggi sehingga efeknya itu lebih cepat terasa begitu. Luar biasa, bioavailabilitas luar biasa. Apa sih bioavailabilitas itu? Ya oke. Nah, dengan dasar itu, kira-kira tiga itu dipilih yang mana?
Yang mana ya? Oke. Jadi gini, vancomycin sediaannya adalah injeksi. Gentamicin adalah injeksi. Erythromycin adalah per oral. What will you choose? Oh, erythromycin, Dok. Soalnya kalau pasiennya masih bisa lewat oral, sebaiknya oral aja. Tapi kalau dia sudah tidak bisa melalui jalur oral atau darurat gitu, baru itu menggunakan injeksi. Darurat. Oke, darurat. Oke. Ya, jawabannya benar sekali ya. Luar biasa. Jadi pilihannya adalah erythromycin. Kemudian pasien diberikan erythromycin oleh Dr. Ibrahim. Oke, setelah dikasih antibiotik sesuai dengan antibiotik waktunya diberikan 5 hari. Kemudian pasien pulang. Pasien pulang kemudian diminum obat selama 5 hari. Kemudian pasien kembali ke Dr. Ibrahim. Dr. Ibrahim bingung loh. Kenapa kok pasien udah dikasih obat sesuai dengan kultur kuman, kemudian dia kultur kuman sudah diberikan antibiotik, udah sesuai dengan kultur, kenapa dia kembali? Ternyata dia kembali ke sana membawa anak perempuannya. Oh, ternyata dia sudah sembuh. Nah, pasien tersebut sembuh dan merasa bahwa Dr. Ibrahim adalah dokter yang memberikan kesembuhan sekian hari. Dan ini ada anak saya perempuan, Dok. Dokter sudah punya calon apa belum? Nah, akhirnya Dr. Ibrahim menemukanlah dia jodohnya. Ya, ceritanya segitu ya, intinya gitu. Intinya, how to treat the patients is not only based on the empiris, ya. You should be perform culture, urine culture, and maybe if there is something patients with darurat, just like Ibrahim says, you should perform antibiotic intravenous, ya. Or the patients could not be take the medication orally, should be intravenously. But sometimes you should tailoring therapy. You know what kinds of tailoring therapy? Seperti saya bilang pada kuliah-kuliah sebelumnya, how to treat the patients is by individually, not by only for the medications, but also the tunggu bentar ya. Pakai di how to treat the patients is by individually, ya. Jadi nggak bisa kita memberikan pasien A dan B itu sama, ya, based on individual. Kalau misalkan pasien itu dalam kondisi bisa jalan, seperti Dr. Ibrahim tadi bilang, ya diberikan per oral. Tapi kalau misalkan pasien itu nggak bisa minum atau makan karena apapun penurunan kesadaran dan sebagainya, pemberiannya adalah intravena. Ya, jadi sangat individual. Tapi prinsipnya kalian tahu how to diagnose, how to give the therapy, how to perform the medical procedure or laboratory test that should perform, ya. Jadi kalau misalkan kalian tahu how to diagnose, and it's very simple to how to therapy. Saya kira seperti itu ya. Mungkin sekarang waktunya juga sudah 10.38 mepet. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Semester 5, udah pada pinter, udah pada paham, ya. Udah pada mengerti core daripada menjadi seorang dokter is to be a tailor. Jadi menjadi seorang dokter itu seperti penjahit, ya. Kalian nggak bisa memberikan baju yang dipakai oleh pasien oleh customer satu ke customer lain, ya. Jadi kalian bisa memberikan terapi itu based on patients individually. Jadi nggak bisa pasien A diberikan terapi pasien B ke A. Jadi
Itulah di mana namanya art, seni, how to diagnose, how to treatment. Makanya di terapi di medis atau kedokteran tidak ada istilah salah apa benar, tapi tepat atau tidak tepat. Kalau misalkan salah atau benar, ya eksak murni ya, matematika, fisika. Tapi kalau kedokteran, it's art. Artnya apa? Adalah sesuai dengan based on conditions patients, based on the medication that we available on that location, seperti halnya pada apoteknya Dr. Rizky Ibrahim tadi ya, based on juga prior knowledge kita ya, prior knowledge kita. Oleh karena itu sekarang di sini kalian dituntut untuk prior knowledge yang lebih bagus, yang lebih tajam, lebih banyak, sehingga ketika nanti kalian dihadapkan pada the realita bahwa di sana adanya obat ini, ada obat ini ya. Kemudian dihadapkan kondisi seperti pasien tadi ya, pasiennya nggak mampu misalkan, atau pasien yang pinginnya mendapatkan terapi yang lebih dan sebagainya, kalian bisa mengkondisikan berdasarkan prior penelitian. Saya kira cukup segitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kuliah kita. Kita akan ketemu lagi pada sesi sinkronus lain ya, untuk pada blok EMN ini, blok urogenital ini ya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Dok. Terima kasih, Sama-sama. dokter. Untuk teman-teman, aku langsung admit dari dokter Setinya ya. Assalamualaikum dokter. Boleh. Gak ada, aku nyari Buyo, nungguin. Assalamualaikum dokter. Ya, untuk share screen-nya apa dari saya atau dari dokter nggih? Ki kuliah ya? Ya, ini dilanjut kuliah dari dokter Sakti ya, teman-teman. Oh iya. Untuk materinya sudah ada di Iya, e-learning. betul. Di dalam abdomennya, tapi retroperitoneal. Ya, jadi
Abdomen itu ada intraperitoneal, ada retroperitoneal. Jadi dalam kafum peritoneum, ada yang di luar kafum peritoneum, tapi dia di dalam abdomen. Jadi kandung kencing di dalam abdomen, begitu juga prostat di dalam abdomen. Jadi otomatis dia tetangganya, kalau dia letaknya di bawah situ, apa tetangganya? Rektum ya. Ada rektum ya. Oke, kalau kita perempuan apa tetangganya? Husna bisa jawab. Tetangganya apa kalau perempuan? Kandung kencing tetangganya apa? Serviks mungkin, Dok. Ya, kandungan ya. Ya, jadi kalau laki memang nggak ada tetangganya kecuali cuma rektum aja ya. Jadi bisa juga infeksi-infeksi dari organ sekitarnya, bakteri di sekitar organ di sekitar prostat dan kandung kencing menyebabkan infeksi di saluran kencing. Udah Bu. Lalu kalau untuk yang non bakterial biasanya dia sistemik. Ya sistemik, jadi otomatis misalnya gini. Biasanya yang non bakterial apa berarti? Viral, jamur ya. Juga bisa menginfeksi di prostat, bisa menginfeksi juga di tempat yang lain ya, termasuk testis dan epididymis. Non bakterial berarti viral, jadi biasanya paling banyak untuk orkitis non bakterial itu adalah mumps ya, parotitis ya, infeksi virus ya. Bisa nyampe ke sana karena dia bakteri virusnya dia jalan-jalan di pembuluh darah sampailah di situ. Sekitar 20-30%. Rata-rata pria dengan mumps pasti orkitis juga. Itu sebabnya kalau pasien dengan mumps, laki-laki harus tanya juga ya, yang bawahnya gimana. Karena kalau tidak suportif terapi, yang kita takutkan jangka panjang. Apa sih komplikasinya orkitis sama epididymitis? Dafa apa dong? Dafa, kira-kira tahu nggak? Iya dokter. Komplikasinya orkitis epididymitis? Masih kurang tahu dokter. Nggak tahu. Iya. Kan di slide ada ya kalau nggak salah ya. Saya lupa. Saya di slide ada komplikasinya kalau nggak salah jangka panjang adalah infertility ya. Infertilitas. Ya. Saya sendiri lupa ini. Infertility ya. Jadi infeksi yang kita takutkan adalah menyebabkan jaringan parut pada testis dan epididymis. Kalau infeksinya di testis saja, parutnya dia di testis. Testis itu apa sih? Dia pabriknya sperma ya. Hormon laki juga di situ ya. Jadi kalau jaringan testisnya terjadi jaringan parut, otomatis pabriknya sebagian rusak ya. Otomatis yang diproduksinya juga berkurang ya. Itu sebabnya jadinya infertility. Bisa juga terjadi kadang-kadang pabriknya nggak apa-apa, tapi gudangnya bermasalah. Epididymis itu gudangnya. Setelah diproduksi di testis, sperma itu kan ditaruh di gudangnya di epididymis untuk pematangan. Setelah dimatangkan, dia akan dikeluarkan lewat mana? Vas deferens. Ya. Nah, kalau infeksinya menjalar sampai ke vas deferens, otomatis ada sikatrik di vas deferens, otomatis akan mengganggu keluarnya sperma. Sehingga jumlah sperma yang dikeluarkan berkurang. Jadi infertility-nya bisa jadi gangguan rusak pabriknya, gangguan rusak gudangnya, pematangannya, dan rusaknya salurannya. Itu ya. Jadi kalau dari saya ini sudah benar prostatitis bakterial akut, ini apa? Biasanya kalau yang bakterial berarti kan biasanya kuman-kuman apa saja ya. Yang paling sering sih E. coli.
Kalau sexual transmitted disease, kalau untuk yang orkitis yang banyak ya geo atau chlamydia ya. Terus yang non sexual transmitted disease ya E. coli yang paling banyak. Yang non bakterial ya paling banyak ya virusnya mumps itu tadi parotitis. Lalu ada juga yang idiopatik tiba-tiba inflamasi aja. Bisa jadi bekasnya infeksi yang dulu, lalu sikartriknya menyebabkan reaksi inflamasi juga bisa. Atau kadang-kadang idiopatik dia memang kayak prostatitis non bakterial yang ini inflamasi aja. Nggak ada leukositnya, nggak ada bakterinya, nggak ada virusnya, nggak ada apa-apa, tapi ada aja inflamasi, sel-sel inflamasi di situ. Bisa nyeri, bisa enggak. Itu aja. Ada lagi pertanyaan berikutnya apa? Ya. Jadi orkitis bisa sendirian, bisa bersamaan. Jadi bisa antara epididymis dulu infeksi, terus nyebar ke testis bisa, atau testis dulu baru ke epididymis juga bisa. Tergantung kumannya dia bersarangnya di mana. Jalurnya pasti dia ascending ya. Jalurnya dari mana dulu? Pasti dari saluran kencing dulu kuman itu masuk. Dari uretra. Kenapa masuknya dari saluran kencing dulu? Mbak Rahmi bisa jawab. Iya dok, mungkin karena uretra itu yang langsung ke dunia luar dok, maksudnya langsung berhadapan sama dunia luar, jadi dia yang luar bisa masuknya ke uretra dulu. Iya. Terus kenapa lewat uretra? Ada apa di uretra? Kurang tahu dok. Kalau ada apa? Jadi ductus ejaculatorius itu bermuaranya di uretra prostatika. Jadi di situ jadi ada ductusnya keluarnya prostat, cairan prostat dan cairan-cairan yang lain tuh masuknya di situ. Sebabnya kuman yang ascending dari luar masuk lewat saluran ductus itu tadi, ductus ejaculatorius itu langsung dia jalan menuju vas deferens, jalan menuju epididymis, jalan menuju testis. Banyaknya ascending, tapi bisa juga bukan ascending, tetapi memang infeksinya per continuitatum. Jadi intinya tetangganya ya. Kayak tadi, infeksi di kulit kalau berat sekali bisa kena ke testis. Jadi bukan hanya ascending, tapi kulit pun sebelahnya kan testis kan ada lapisan-lapisannya ya. Ada tunika yang lain-lainnya. Lalu ada fascia dartos, ada fascia ini, fascia itu, ada subcutis, ada skrotumnya, kulit skrotum. Jadi apabila skrotum itu infeksi sampai ke dalam, bisa dia mengenai testis saja tanpa mengenai epididymis. Ini agak ribut sedikit nih bangun kamar kalian ini ya, kamar koas ya. Disiapin ya kamar koasnya ya. Jadi bisa karena di situ ya, jadi muaranya si ductus ejaculatorius itu di situ. Jadi kumannya bisa masuk di situ. Jadi dia mau bersarang di mana dulu? Mau bersarang di epididymis dulu atau dia langsung direct ke testis bisa. Tetapi biasanya datang ke kita udah dua-duanya. Epididymis kena, orkitis kena. Ya, jadi dua-duanya kena. Gitu ya. Itu sebabnya di slide saya sebutkan tidak sendiri-sendiri. Orkitoepididimitis. Orkitis dan epididymis jadi satu. Tapi bisa sendiri-sendiri. Tapi jarang. Seringnya bersamaan. Kalau nggak orkitisnya saja, dia biasanya gabung antara orkidoepididimitis. Gabung. Ada lagi? Bisa lanjut ke slide saya tadi ya? Slide yang
Baik, Dok. Kuliah. Cuman 2 pertanyaannya. Untuk yang Bingung caranya membedakan antara infeksi atau akut. Harus hati-hati karena akut skrotum itu bisa misdiagnostik dengan yang lainnya. Dan itu sangat berbeda karena kita harus capai. Infeksi bisa kita obatin agak lama selesai, nggak apa-apa. Tapi kalau itu akut skrotum yang lainnya berupa torsiotestis, hitungannya cuma 6 jam, 8 jam. Sejak onset pertama. Pertama kali muncul 6 jam sampai 8 jam kemudian harus sudah dikerjakan tindakan. Karena akan menentukan viabilitas organ. Jadi hidup matinya testis. Jadi kalau kamu salah diagnosis, masa depan orang hancur ya. Masa depan bangsa hancur. Ya. Jadi ini ada ascending infection, ada perkontinitatum tadi saya bilang tadi. Sebenarnya bisa seperti itu. Biasanya untuk yang abses atau sama korneat gangren dan yang lain bisa. Terus kemudian kalau epidemiologinya ini biasanya memang kalau untuk usia muda memang rata-rata kena STD, sexual transmitted disease. Tapi kita nggak boleh judgement ya. Bukan berarti setiap pria muda pasti STD ya. Penyebabnya orkitis dan epididymitis. Ya jadi karena siapa sih yang mau dijudge ya? Coba. Abdurrahman ya. Kamu mau nggak dijudge bahwa kamu kena orkitis karena STD? Kamu udah punya pacar belum, Abdurrahman? Belum, Dok. Oh, belum ya. Terus kamu nyeri orkitis, kamu dibilang sakit karena STD. Karena di sini disebutkan di kuliah saya kurang dari 35 tahun, biasanya rata-rata karena STD ya. Nggak bisa begitu, tapi memang harus diingat, memang banyaknya karena STD atau sexual transmitted disease. Jadi biasanya usia laki-laki di bawah 35, di bawah 40 tahun, di atas 15 tahun itu sudah seksual aktif. Apabila dia seksual aktif, jadi kemungkinan dia untuk mendapatkan infeksi pada testis dan epididymis besar. Tetapi kalau kita anamnesa jangan langsung tunjuk poin ya, langsung to the point, langsung bilang menjudgment bahwa wah Mas punya pacarnya seks bebas ya, ya nggak bisa begitu. Jadi tetapi tetap harus ditanyakan ya, karena anak zaman sekarang saya tahu ya. Ya, Amalia sudah punya pacar? Belum, dokter. Belum ya. Bener nggak teman-temanmu yang lain di fakultas lain mungkin ya, saya mikirnya fakultas lain aja wes, nggak ada yang di sini ya. Gimana? Seksual aktif atau bagaimana? Gaya pacarannya bagaimana, Amalia? Kurang tahu juga. Oh, nggak tahu ya? Nggak gaul berarti ya? Ya mudah-mudahan angkatan semester 5 ini semua baik ya. Jadi mudah-mudahan bisa aman ya dan tahu bahayanya itu aja. Jadi bukan berarti saya menganjurkan seks yang aman, tetapi intinya adalah tahu yang baik dan yang salah yang mana ya. Jadi intinya anamnesa pada pasien laki-laki usia di bawah 40 tahun atau 35 tahun memang harus lebih ke arah adakah riwayat seksual aktifnya atau changes pasangan ya, ganti-ganti pasangan ya. Untuk anak-anak
anak zaman sekarang kita tahu ya di TV ya SD, SMP udah pacaran ya kan, udah main cium-ciuman dan yang lain-lain juga harus hati-hati. Untuk orang tua juga begitu, orang tua zaman sekarang juga bisa ganti-ganti pasangan, tetapi biasanya untuk orang tua karena di atas 40 sampai 50 tahun karena di slide berikutnya. Slide lagi. Ini klinisnya ya. Kalau klinisnya udah tahu ya. Slide berikutnya yang gambar lagi. Oh, nggak ada ya? Oke, nggak ada. Yang kandung kencing ini kalau usia di atas 40 tahun rata-rata, selain karena ISK, nah yang tadi itu ya, yang ISK juga gara-gara ya ini. Jadi sama kayak prostatitis ya. Jadi karena ada gangguan di prostat, ya, ada prostat enlargement yang mengakibatkan residual urinnya banyak, jadinya infeksi di kandung kencing, kumannya lari ke saluran di ductus ejaculatoriusnya. Jadi ascendingnya ya dari bisa dari kandung kencing, bisa dari uretra. Gitu ya. Slide lagi yang di orkitis tadi, epididymitis. Atas lagi ini masih prostatitis. Oke. Lagi atasnya. Nah ini nih, yang tabel ini. Ini kalian paham nggak gambar ini? Gambar USG tadi paham nggak? Tinsa paham nggak? Gambar ini gambar apa? Gambar ini gambar apa? Menunjukkan apa ini? Testis mungkin, Dok. Gambar apa ini? Bingung? Testis mungkin, Dok. Ya jelas di testis ya. Tapi ini menunjukkan apa? Blood flow-nya mungkin, Dok. Ya, blood flow-nya ya. Jadi dari anamnesa sebenarnya kita sudah bisa mengarahkan arahnya ini ke arah yang mana ya? Akut skrotum yang model apa? Jadi anamnesa itu titik poin yang paling penting pada kasus ini. Ya, jadi selain bila anamnesa tidak masih ragu-ragu, karena kadang-kadang pasien juga ragu-ragu dengan kondisinya, makanya kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Penunjangnya adalah USG ini ya. Nah, gambaran USG dari testis ini yang kita lihat adalah blood flow-nya. Jadi blood flow-nya positif, selalu dibandingkan antara yang sakit dengan yang kontralateralnya. Harus masing-masing ada blood flow-nya. Ya, jadi karena normal ada blood flow-nya kan gitu. Jadi blood flow-nya yang normal seperti apa, yang satunya bagaimana. Lihat gambar ini kan yang satunya ada tetapi lebih sedikit dibandingkan kontralateralnya. Ya, jadi menunjukkan bahwa yang hipervaskuler blood flow-nya banyak, itu berarti kemungkinan itis ya. Kalau yang satunya turun ya, normalnya memang seperti ini ya. Jadi cepot-cepot kecil-kecil kayak yang sebelah kiri kalau yang di atas ya, kalau yang ini sebelah ya kalau yang di bawah yang sebelah kiri, yang di kanannya yang infeksi.
Jadi yang normalnya yang kiri, yang kanannya infeksi. Tapi kalau yang atas itu yang kanannya yang ini yang atas nggak ada markernya. Hati-hati juga ya. Jadi kalau USG harus tahu markernya ya. Jadi pastikan USG itu ada markernya kanan dan kiri ya. Yang jelas ini gambarnya satunya flow-nya lebih coraknya lebih meningkat dibandingkan yang kontralateral ya. Sedangkan untuk DD-nya yang lainnya, slide setelah ini yang di tabel. Nah, ini dibaca benar-benar ya. Saya sengaja nggak saya tulis di ini, tapi ini lihat epididymitis, orchitis, dan testicular torsion. Kata kuncinya Frentes, cremaster reflex, itu pentingnya. And then anamnesa, typical presentation-nya. Nyeri ya, nyerinya kalau gradual apa, dikit-dikit bagaimana, kalau akut mendadak suddenly apa ya. Karena tadi menentukan nanti kira-kira terapinya bagaimana, seberapa agresif kita melakukan tindakan. Karena kalau yang dua di atas kita cukup pakai antibiotik saja sudah cukup ya, sama supporting terapi yang lain ya. Tapi kalau yang testicular torsion, golden period-nya ingat tadi 6-8 jam. After that, kemungkinan besar mati testisnya. Jadi kita menyelamatkan organ. Ya, jadi selalu diingat, Frentes bukan positif negatif, tetapi Frentes nyeri berkurang atau nyeri tetap, ya, atau nyeri bertambah. Bukan Frentes positif negatif atau yang lain-lain ya. Cremaster reflex positif, kalau cremaster reflex baru positif atau negatif. Jadi ada atau tidak. Gitu ya. Cremaster reflex gimana caranya? Caranya gimana? Ada yang tahu caranya melakukan pemeriksaan cremaster reflex? Ini septa apa septa? Septa ada? Septa bisa jelasin gimana caranya periksa cremaster reflex? Belum tahu, Dok. Belum tahu. Di pemeriksaan fisik untuk organ genitalia belum dijelaskan. Belum, Dok. Kalau cremaster masal tahu? Belum juga, Dok. Waduh, anatominya isinya funiculus apa? Isinya funiculus spermaticus. Rizky. Ibrahim ya? Ibrahim itu siapa nih? Kan punya ya, punya funiculus kan? Insya Allah punya. Punya ya. Jadi isinya funiculus, isinya apa aja? Kurang tahu, Dok. Loh, punya sendiri. Jadi baca ya, nanti anatominya lagi ya. Jadi cremaster reflex ada di dalam funiculus ya. Tapi isinya funiculus bukan hanya cremaster reflex, macam-macam di situ. Jadi di sana ada otot cremaster. Dan sensoriknya, persarafan dari cremaster otot itu di pusatnya di mana? Di sakral ya, sakrum ya. Jadi otomatis daerah yang dipersarafi yang sama apa namanya? Yang ikut dipersarafi oleh saraf yang keluar dari sakral tadi yang juga mempersarafi otot cremaster itu kalau dirangsang otomatis cremaster ototnya akan
kontraksi. Ya, jadi ini di paha medial ya. Paha medial. Upper paha medial. Jadi di dekatnya inguinal tapi di medialnya pahanya ya. Jadi itu digores. Digores pakai alat yang ujungnya runcing tapi bukan pisau ya. Entah ujung tutup polpen atau ujungnya polpen juga boleh, tapi masa pahanya orang dicoret-coret ya. Jadi digores saja. Kalau itu digores pasti otomatis otot skrotumnya akan mengkeret ya. Mengkeret, naik ke atas, kontraksi ya. Itu menunjukkan bahwa cremaster refleksnya masih ada. Ya. Itu satu sisi ya, jadi yang kanan sendiri, yang kiri sendiri ya. Nah, jadi digores paha dalam kanan, mengkeret yang kanan ya. Kalau yang digores yang kiri, ya kiri mengkeret ya. Nah, pada epididymitis, orchitis, dia tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena masih berfungsi dengan baik. Beda dengan testicular torsion, otomatis karena dia kulisnya terpelintir, otomatis sarafnya juga ikut terpelintir. Sarafnya dari otot-otot cremaster juga terpelintir, otomatis refleksnya hilang. Tetapi jangan salah, pada epididymitis dan orchitis yang late, sudah lama, bahkan inflamasinya sangat hebat, bengkaknya sangat hebat, maka edema pada inflamasi tersebut juga akan menekan saraf dari cremaster. Saraf-saraf yang mempersarafi cremaster. Otomatis jadinya begitu dites cremaster refleksnya, jadinya juga negatif. Ya. Nah, itu sebabnya apabila kita ragu-ragu, kita kerjakan penunjang laboratorium dan radiologis. Radiologisnya yang kita periksa apa sih? Untuk menghilangkan DD-nya torsio apa? Kalau infeksi pasti kan locally, berarti karena ini etiologinya dari infeksi saluran kencing, otomatis UL-nya, urinalisanya pasti leukositnya tinggi, bakterinya juga bisa tinggi. Lalu kalau kita takutnya ini adalah infeksi sistemik, maka otomatis leukosit darahnya juga ikut naik. Ya, jadi lokal infeksi bisa jadi sistemik. Itu sebabnya pemeriksaan darah lengkap untuk melihat leukosit pada darah. Lalu kalau testicular torsion baru saja datang, pasti tidak ada tanda-tanda infeksi, jadi leukositnya pasti normal, leukosit urinnya juga normal, ya kan? Tetapi hati-hati pada late torsio testis. Apabila late sudah lama sekali, lebih dari 24 jam atau lebih dari 10 jam dan yang lain-lain ya, biasanya dia juga menimbulkan inflamasi. Dan habis itu karena sudah lebih dari 24 jam, karena jaringan itu jaringan mati, otomatis juga bisa menyebabkan infeksi. Jadi bisa jadi pada torsio testis pun leukosit darahnya juga naik, leukosit urinnya juga naik. Jadi hati-hati. Nah, itu ya. Atau memang pasien ini mengalami dua hal yang bersamaan. Dia ada ISK-nya, ada penyakit lainnya, misalnya ada COPD, ada pneumonia dan lain-lain, jadi leukosit darahnya juga naik. Leukosit urinnya juga naik karena ISK-nya, tapi dia juga torsio. Ya, jadi anamnesa itu penting. Lalu apabila ragu-ragu, lakukan lagi adalah pemeriksaan penunjang USG. Nah, di USG tadi akan terlihat gambaran vaskuler atau blood flow-nya ya. Kalau torsio pasti turun vaskulernya tergantung berapa pelintirannya ya. Seberapa berat dia melintirnya. Jadi kadang sama sekali tidak ada vaskuler, bisa juga berkurang.
Sedangkan untuk yang infeksi, vaskulernya akan meningkat. Itu ya. Ada pertanyaan untuk epididymitis orchitis? Lalu jadi dua-duanya sama ya. Jadi untuk infeksi komplikasi jangka panjangnya bisa juga infertility, testicular torsion juga bisa infertility. Ya, jadi tetapi tidak menjamin 100% pasti infertility, tidak. Karena definisi infertil adalah apa definisi infertilitas apa? Sefira, definisi infertility apa? Tidak bisa membuai mungkin, Dok? Atau tidak bisa menerima pembuahan? Nah, jadi infertility adalah tidak bisa memiliki keturunan ya. Jadi hasil konsepsinya tidak bisa menimbulkan apa? Tidak ada hasil konsepsi setelah berhubungan selama 1 tahun. Rutin selama 1 tahun. Jadi kalau tidak rutin selama 1 tahun, jangan langsung menjudge orang ini langsung infertil ya. Jadi harus dengan pasangannya. Jadi infertil itu bukan satu orang ya. Infertility itu harus 2 sisi, laki-laki dan perempuan. Dan harus konsepsi. Itu ya. Jadi kalau misalnya pasien ini laki-laki belum nikah, ya nggak bisa dia disebut infertil. Bisanya hanya disebut gangguan sperma, bisa ya. Jumlah sperma, jumlah ini, jumlah itu. Yang memungkinkan dia menjadi infertil. Perempuan juga begitu. Sel telurnya cuma tinggal sekian gitu ya. Tetapi kalau yang laki-lakinya tidak bisa membuahi, jadi dia bukan infertil ya. Yang perempuannya bukan infertil, tetapi pasangan tersebut infertil. Karena infeksi berulang itu tadi yang saya sebutkan tadi ya. Pabriknya bisa sikatrik, rusak, gudangnya bisa rusak, lalu salurannya juga bisa rusak. Sedangkan untuk torsio testis, karena jaringannya pabrik dan yang lainnya sudah diambil, otomatis tinggal 1 pabrik yang harusnya normalnya dia punya 2 pabrik, sekarang dia cuma punya 1 pabrik. Tetapi ingat, untuk pembuahan itu hanya cukup 1 sperma. Jadi walaupun jumlah spermanya dia turun, tapi kalau dia berhubungan bisa menghasilkan konsepsi, dia tidak disebut infertil. Disebut fertil. Cuman dia mengalami gangguan jumlah sperma saja. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Mbak Fahras mau bertanya? Belum, Dok. Tidak ada pertanyaan? Mas Iqbal? Untuk prostatitis ada pertanyaan enggak? Mas Iqbal, Iqbalan siapa ini? Enggak ada, Dok. Oh, enggak ada. Oke. Mbak Yulia, ada pertanyaan? Belum ada, Dok. Ilham ada? Ilham ada pertanyaan? Putri ada pertanyaan, Putri? Belum, Dok. Belum.
Kalau Mas Palak ada pertanyaan, Mas Palak. Palak nih Palak siapa ini namanya? Palak Agastya, Dok. Oh iya, ada orang ya? Ada, Dok. Seharusnya. Oh, seharusnya. Ya. Iya. Mohon maaf, Dok. Izin bertanya dari saya, Dok. Untuk yang penunjangnya dari prostatitis, ada yang EPS dan ada yang 4 tabung Meyeres. Untuk perbedaannya itu kan sama-sama dari spesimen kultur, persamaannya kan dari spesimen Sama. kultur ya, Dok. Sama-sama. Terus untuk penilaiannya sendiri bagaimana ya, Dok? Maksudnya positifnya itu bagaimana? Soalnya kan di sini ada 4 tabung. Untuk apakah kita bisa menilai dengan EPS saja? Jadi gini, kalau yang pertama itu pasti dari uretra. Jadi kalau kan 4 tabung ya. 4 tabung yang pertama, coba ditampilkan ininya. Oh, di saya ya, coba sebentar ya. Oke. Jadi 4 tabung Meyeres itu gini. Tabung pertama, sebentar ya. Oke. Tabung pertama itu, jadi pasien itu disuruh kencing ya. Kita kasih tabung, 4 tabung ya. Tabung yang pertama itu 10 cc kencing yang pertama itu diperiksakan. Habis 10 cc dia kan kencing lanjut tuh. Ya kan? Kencing lanjut 200 ml yang kedua itu dibuang. Terus kencing yang berikutnya setelah 200 itu ditampung lagi. Tabung kedua. Ya kan? Habis tabung kedua, pasien itu di ekspres prostatnya ditekan ya, di rectal pulse ditekan, cairan prostat yang keluar diisi di tabung ketiga. Nah, yang setelah itu kan kencing lagi, terakhir itu tabung keempat. Nah, jadi yang pertama itu menunjukkan kalau dia positif ada bakteri atau kuman di sana, otomatis dia infeksinya di uretra. Kalau yang kedua berarti di buli-buli, yang ketiga itu di prostat. Ketiga keempat itu biasanya dari prostat. Itu ya. Itu pemeriksaannya nyambung. Jadi bukan sekedar langsung pemeriksaan ekspres prostat spesimennya itu tadi ya. Jadi enggak pasien datang langsung di rectal pulse langsung diperiksa itu. Enggak. Dan pada prostatitis akut, yang kita curigai prostatitis akut, malah justru tidak boleh kita kerjakan rectal pulse atau masas pada prostat terlalu masif. Karena apa? Jaringannya lagi inflamasi berat. Ya. Kalau inflamasi berat, kita lakukan manipulasi, yang kita takutkan adalah apa? Yang tadinya bakteri dan jaringan inflamasi itu adanya di dalam prostat, sel prostatnya, yang kita takutkan pada saat kita manipulasi penekanan pada prostat, yang kita takutkan adalah bakteriemi. Bakteri yang dari prostat lari ke pembuluh darah, nyebar ke tempat yang lain, sepsis jadinya. Itu ya, jadi kita kalau kerjakan pemeriksaan ini ya pemeriksaannya dua-duanya. Jadi dua-duanya satu paket ya, satu paket 4 tabung itu tadi. Tapi biasanya kalau saya ya, terus terang ya, itu kan teori ya.
Yang kita jelaskan ini sekarang di sini kan teori ya. Jadi pemeriksaan EPS itu kan teori. Pemeriksaan VB1, VB2 itu karena prosedurnya susah sekali. Ya kelihatannya dari teori 10 cc pertama, terus habis itu 200 cc kedua, berikutnya dibuang, habis itu baru kucing yang setelah 200 cc baru diambil lagi atau midstream ya, yang spesimen kedua itu kan midstream urin ya, terus yang ketiga baru di EPS. Susah, berarti kamu nemenin pasien itu kencing berarti kan? Di mana? Tempatnya di mana? Susah ya. Jadi itu teori saja hanya untuk penelitian kalau menurut saya ya. Tapi untuk pemeriksaan sesungguhnya mungkin hanya bisa dikerjakan untuk di laboratorium yang khusus, yang memang punya tempat khusus untuk itu. Dan untuk sehari-hari kita nggak bisa. Ya, sulit sekali. Midstream aja kadang-kadang susah ya. Midstream. Karena kan pengambilan sampel yang benar kan untuk pemeriksaan urin, midstream ya. Benar ya? Tadi dijelaskan nggak sama Dr. Iwa? Iya, dokter. Dijelaskan ya? Ya, jadi itu saja sulit ya. Tetapi kita wajib menjelaskan kepada pasien untuk cara pengambilan sampel yang benar. Jadi kadang-kadang di laboratorium cuma dikasih tabung, ibu kecil ya, periksa lagi ya, apa, bawa tabungnya ke sini. Nggak begitu. Saya selalu akan tanya dengan pasien saya, ibu, bapak, saya tadi kemarin saya suruh periksa kencing. Waktu ibu ngambil sampel kencingnya, tangannya basah apa enggak? Ya kan? Seharusnya kalau dia midstream, tangan dia harus basah. Karena apa? Dia mengambil spesimen, tengah-tengah dia kencing kan? Apakah bisa kamu kencing separuh-separuh? Lu kebelet kencing nih, begitu dikencingkan, terus tahan dulu, mau ngambil spesimen, keluarin lagi kan? Enggak kan? Kencing jadi satu kan? Jadi spesimen itu, tangan itu pasti basah, jadi tabungnya pasti basah. Karena dia mancur, keluar dulu kan nggak kita ambil, tengah-tengah dia mancur kita ambil, set, ya kan? Itu midstream. Ya kan? Kalau tangan dia tidak basah, berarti dia nggak midstream. Berarti spesimen yang diambil salah. Hasilnya pun pasti bisa salah. Dan untuk uji 4 tabung ini juga sulit ya. Apalagi lihat 200 cc pertama, habis itu yang berikutnya midstream, habis itu dicolok duburnya baru keluar. Ya kalau dicolok dubur keluar, kalau nggak keluar. Ya kan? Kalau dia memang produksi urinnya cuma 200 gimana? Diulang lagi kan? Kasihan petugasnya ya. Jadi yang penting kalian tahu prosesnya, tahu ilmunya, walaupun nanti di kehidupan nyata belum tentu bisa dikerjakan yang ideal, dan ini biasanya kita baru kerjakan untuk laboratorium besar ya, untuk uji 4 tabung. Dan jarang ya, saya selama sekolah spesialis saja uji 4 tabung saya nggak pernah ya. Gitu ya. Lanjut berikutnya, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas belum? Mengenai EPS dan 4 tabung tadi ya? Sudah, Dok. Terima kasih, Dokter. Terus yang lainnya ada nggak pertanyaan? Terapi prostatitis itu kan namanya infeksi ya pasti antibiotik ya. Kalau itu bakterial. Kalau non bakterial berarti antiinflamasi kan gitu ya. Lalu selalu ada suportif. Ya. Sama halnya dengan orkitis dan epididymitis, ada suportifnya. Terapi empirisnya memang dia antibiotik. Kalau itu memang sebabnya bakterial ya. Jadi, tetapi suportifnya untuk orkitis dan epididymitis apa? Untuk mengurangi edemnya, saya biasanya yang kita kerjakan adalah scrotal support. Kenapa? Lihat tadi. French test. French test tadi apa sih? French test tadi adalah mengelevasi skrotum ke atas. Harapannya mengelevasi skrotum adalah mengelevasi organnya, sehingga apa? Aliran darah dari organ tersebut, aliran baliknya lebih lancar. Itu sebabnya pada orkitis dan epididymis apabila dielevasi, French test-nya nyerinya berkurang. Kalau begitu, karena alirannya jadinya lancar, yang kita kerjakan adalah supportal support. Pertahankan elevasinya.
Jadi skrotumnya diangkat, dipertahankan dengan handuk di plester atau dengan kasa dan plester, diangkat supaya tetap elevasi. Kadang-kadang juga dibantu dengan pakai celana sempak ya, bukan celana boxer ya. Kalau boxer kan dia gandul-gandul tuh. Otomatis pembuluh darahnya tidak lancar. Otomatis adalah yang terjadi adalah makin bengkak, makin inflamasi. Jadi kita scrotal support supaya tidak inflamasinya bertambah. Yang kedua adalah untuk pain relief atau mengalihkan nyerinya dan mengurangi radangnya, yang kita kerjakan adalah kompres dingin. Jadi jangan pasien orkitis, kan biasanya gitu ya, bengkak terus mandi air hangat ya. Apa yang terjadi? Air hangat itu kan menyebabkan vasodilatasi, makin bengkak. Itu sebabnya kalau kita spot medicine ya, orang jatuh ketekel ya kan, yang kita kerjakan apa? Biasanya kita semprot dingin-dingin itu ya. Itu untuk pain relief ya. Selain ada anestetiknya. Kalau yang ini cukup dikompres dingin sehari 2 kali. Jangan lama-lama nanti mati ya kulitnya ya. Kedinginannya hipotermi. Jadi mandi air dingin, scrotal spot. Itu untuk suportifnya orkitis dan epididymitis. Sedangkan suportifnya pada prostatitis, lihat slide yang lanjut di bawahnya. Yang U point. Setelah ini. Ini ya. Jadi suportif terapi utamanya pasti antibiotik. Tetapi untuk gejala yang menyertai lainnya tetap diberi obat. Jadi untuk ini tadi ya, sesuai dengan tabelnya ya. Jadi untuk kencingnya yang jadinya LUTS ya, ya pakailah obatnya LUTS ya. Lower urinary tract symptom apa sih? Obatnya yang meningkatkan untuk mendilatasi mukosa uretra apa sih? Ya antikolinergik yang selektif ya, alpha blocker ya. Selektif lebih ya. Di saluran kencing, jangan alpha blocker untuk semuanya ya. Nanti kamu kasih alpha blocker yang untuk jantung juga. Jadi nanti kencingnya lancar, terus jantungan ya orangnya ya. Ya terus nanti karena dan prostatitis itu nyerinya nggak karu-karuan. Walaupun yang prostatitis yang tipenya yang nomor 4 atau nomor 3B itu nyerinya nggak karu-karuan. Biasanya dikasih antidepresan. Ya. Terus neurologic sistemnya ya. Pelvic pain-nya ini juga dikasih antidepresan. Nyerinya bisa dikasih muscle relaksan dan yang lain-lain. Jadi suportif nih. Dan apabila pasien ini akut maupun kronis saking inflamasinya saking besarnya, saking beratnya, kadang-kadang bukan hanya LUTS saja, tapi malah jadinya retensi. Kalau retensi yang kita kerjakan tidak boleh pasang kateter lewat uretra. Makin nyeri dia, makin infeksi dia. Jadi sebaiknya yang kita kerjakan adalah sistostomi ya. Kateter tapi kateternya sistostomi. Kalaupun pasien menolak, baru kita pasang yang di uretra, tapi paling tidak pasien tahu resikonya infeksinya akan menetap atau lama sembuhnya ya. Ada pertanyaan lain? Kalau orkitis bisa sampai abses juga bisa ya, kita drenase abses ya. Tapi kalau yang prostat abses jarang, biasanya kecil absesnya dan localized, jadi biasanya kita antibiotik saja, tidak pernah kita kerjakan untuk abses di prostat. Kita kerjakan debridement untuk drenase abses, itu jarang sekali. Jarang sekali. Ada pertanyaan yang lainnya? Cuman dikit ya yang ini ya. Bahan materinya dan pokok bahasanya tidak terlalu banyak untuk infeksi di genitalia ini, genitalia pria. Mungkin akan banyak nanti di emergency dan di instrumentasi ya, karena kalian yang level kompetensinya 4 apa?
Mas Fikri apa Mas? Yang level kompetensinya 4 apa nih? Iya, Dok. Yang level kompetensinya 4 untuk urologi. ISK. Oh, terus? ISK kan untuk teorinya ya. Nah, terus? Apalagi yang level kompetensinya 4 selain teori, tindakannya apa? Yang level kompetensinya 4 harus apa ya? Karena gini loh, kita harus apa ya? Kita tuh belajar harus tahu yang mana yang utama, yang fardu ain yang mana, yang lain-lainnya yang cuma aksesoris ya jangan kamu pelajari teman-teman. Yang utama pelajarilah sampai melotot ya, sampai keriting rambutnya kayak Mas apa nih? Mas Kemal. Dokter Kemal ya. Ya. Ini anak buahnya gimana nih? Gambarnya sih semua nih. Sinyalnya memang benar-benar hilang atau memang mahasiswanya juga hilang ini? Sistemnya absensinya bukannya di screenshot ya? Enggak ya? Dia apa ya? Sistemnya tidak di screenshot, dokter. Oh, tidak di screenshot. Terus ini wajah-wajah yang hilang ini tidur apa gimana? Sepertinya tidak tidur, dok. Tetap mengikuti, tapi untuk kameranya dimatikan. Ya. Mohon maaf, dok. Untuk yang waktunya kurang sedikit lagi. Kenapa? Untuk waktunya sudah habis. Iya. Ya, pertanyaan saya cuma terakhir ya itu tadi ya. Level kompetensinya 4. Nanti yang level kompetensinya 4 memang agak panjang-panjang. Saya minta untuk belajar yang belajar ya. Benar-benar belajar itu bukan hanya membaca slide dari saya, tapi juga browsing di tempat yang lain ya. Jadi level kompetensi 4 itu paling penting ya. Nanti ada sirkumsisi, ada kateterisasi, ya. Itu level kompetensinya 4 ya. Pemeriksaan fisik pada urologi itu juga level kompetensinya 4 ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan nggak ada ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Untuk kekurangannya, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang menyusul, boleh langsung WA ke saya juga boleh ya. Baik, dokter. Terima kasih untuk sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, dokter. Terima kasih, Terima kasih, dokter.